Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi tentunya masih di channel YouTube Hakim Elektronik. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa ya dukung kami dengan subscribe. Dan jika nanti video ini bermanfaat atau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa jempolnya. Oke, sebenarnya video ini sudah saya demonstrasikan pada sebelumnya. Silahkan tonton videonya, saya cantumkan linknya di deskripsi, yaitu sebuah televisi LG dengan kerusakan gambar tidak bisa kontras, namun OSD-nya normal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini OSD-nya itu normal, namun gambarnya itu sepertinya tertutup ya, intinya itu ke dalam atau tidak kontras, atau teman-teman bisa mengatakan ini adalah klise. Gambarnya itu klise ya. Dan kerusakan di sini seperti biasa, yaitu kerusakan pada jalur ABL-nya atau mungkin tegangan ABL-nya. Saya buat simpel aja. Nah, jadi saya tidak akan mengecek dari awal, saya langsung saja ke test point-nya untuk tegangan normalnya dan data-data komponennya. Silahkan teman-teman simak video ini. Oke, namun sebelum itu ya teman-teman, saya biasa seperti pada video yang lain mencoba untuk membaca data komponen seperti FBT, IC, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita bacakan untuk data komponennya. Oke, kita sudah berhadapan dengan mainboardnya. Pertama dari STR ya teman-teman. STR di sini menggunakan tipe STRW 6754. Kemudian berlanjut pada IC vertikal. IC vertikalnya di sini menggunakan seri STV 9326. Dan kita berlanjut kepada transistor horizontal. Ini sudah pernah diganti. Kalau transistor horizontal itu pada umumnya menggunakan C6090, karena di sini sudah diganti menggunakan dengan tipe C5149. Dan FBT-nya juga sudah pernah diganti menggunakan BSC 243366. Kalau seri aslinya, di sini saya mempunyai dua buah mesin LG. Di sini masih menggunakan FBT aslinya, yaitu BSC 25N1681. Maaf, 1661 ya ini ya. Oh, ini dia. Menggunakan seri FBT BSC 25N1651. Oke, kemudian sering saya ditanyain oleh teman-teman yaitu IC audionya. Di sini kebetulan IC audionya menggunakan tipe LA42102 dan IC chromanya menggunakan tipe LG 631. Tunernya sekian. Dan di sini juga menggunakan kontrol. Ini kontrol audio mungkin ya teman-teman ya. Kontrol audio. Dan oke, mungkin cukup itu aja untuk tegangan untuk data komponennya. Kita langsung saja pengecekan tegangan normalnya. Oke, pertama saya akan melakukan pengukuran tegangan normalnya pada pin-pin ABL ini. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan, mungkin tegangan yang saya berikan kepada teman-teman itu berbeda dengan yang sekarang teman-teman alami. Ya, pertama dari pin FBT-nya, dari kaki FBT, kita ukur tegangannya itu keluar 8 volt, 5.
Ingat ya, mengukur pin ABL itu usahakan jangan dikasih antena. Oke, jangan dikasih antena biar tegangannya stabil. Ini pada pin ABL. Kemudian dari pin ABL keluar menuju sebuah resistor atau kapasitor di sini. Itu masih sama ya. Pin ABL ini diambil dari tegangan B+ yang bernilai 112 volt di sini. Melewati sebuah resistor menuju ke pin ABL FBT. Terukur tegangan 8 volt. Kemudian dari FBT itu melewati sebuah resistor ini. Di sini terukur 3, sekian volt. Ya, kemudian berlanjut melewati sebuah dioda di sini. Ini melewati sebuah dioda biasa ya, IN4148. Di sini juga ada pengaman dioda biasa. Ini dia. Ini adalah sebuah dioda, nanti saya tunjukkan tempat-tempatnya ya. Oke, setelah dioda itu menuju ke IC. Dari IC itu masih terukur 3, sekian volt. Dan pada IC-nya di sini. Dan pada IC-nya sendiri di sini pada pin 10 kita ukur. Tegangannya masih 3,7 volt. Oke, itu adalah tegangan normal pin ABL-nya. Mungkin punya teman-teman ada yang bermasalah, silakan. Di mana letak permasalahannya tegangan. Kemudian saya akan coba untuk jelaskan skemanya atau data komponennya atau jalur-jalurnya. Oke. Jadi saya cabut dulu ya. Untuk tegangan paham ya teman-teman ya. Oke, saya cabut. Saya jelaskan di sini. Jadi dari pin ABL dari FBT itu diambil tegangan dari tegangan B+ yang melewati sebuah resistor R547 dengan nilai 100 kilo di sini. Ya, jadi dari B+ itu melewati sebuah resistor masuk ke pin ABL FBT. Jika tegangan pada pin ABL itu tidak ada, teman-teman bisa cek R yang dari tegangan B+. Mungkin molor atau putus. Dan jika ada namun gambar tetap tidak kontras atau ngeklis ya, teman-teman juga bisa cek kapasitornya. Kapasitor yang ini teman-teman cek, biasanya kapasitor ini sudah mulai kosong, melompong, tidak ada kapasitasnya. Nah, kalau untuk yang ke sini teman-teman bisa mengikuti tegangannya, di mana tegangan itu tidak hadir ya. Tapi tegangan dari B+ itu yang utama. Nah, di FBT difilter menggunakan sebuah kapasitor nonpolar dengan nilai 22 nano 250 volt. Oke. Kemudian dari sini, dari FBT melewati sebuah resistor kode R550 dengan nilai 10 kilo. Paham? Kemudian dari sini langsung menuju ke sebuah dioda. Nah, di sini ada dioda. Dioda di sini terkoneksi, yang satunya ke ground, yang satunya ke ABL. Ini juga bisa dicek, takutnya ketika tegangan di sini itu 0 volt, ini bisa dicek kemungkinan short. Dan dari sini itu melewati sebuah dioda. Ini dia. Di sini tertulis, nggak kelihatan dari bawah. Nanti dari atas saja ya. Nah, di sini adalah dioda biasa IN4148. Jadi dari pin dari sini tadi, tegangan dari sini atau jalur dari sini melewati sebuah dioda yang menuju ke IC chroma.
ya. Jadi dari sini melewati sebuah dioda dan ke IC chroma pin 10. Oke, kita balik. Siap. Di sini FBT-nya karena di sini sudah diganti, ini bukan ori. FBT-nya serinya BSC 243366. Oke. Jadi dari pin ABL tadi diambil dari tegangan 115 volt atau dari B+ itu melewati sebuah resistor yang ini. Ini dia resistornya. Bernilai 100 kilo. Ya. Kemudian difilter oleh sebuah kapasitor dengan nilai 22 nano 250 volt. Dan melewati sebuah resistor ini. Resistor ini dengan nilai 10 kilo. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Resistornya bernilai 10 kilo. Ya. Kemudian tadi ada sebuah dioda yang terpasang ke ground, yaitu ini. Di sini tertulis bentar D502. Ya, ini dia. Ini dioda biasa, bukan dioda Zener ya kayaknya. Kalau yang satunya ini baru dioda Zener. Jadi dioda Zener itu biasanya tertulis lambangnya itu D dan Z. ZD 4 berapa. Itu ya. Dan lambang dioda Zener teman-teman mungkin sudah tahu ya. Ini dioda biasa. Kemudian dari dioda ini jalur menuju ke sebuah dioda yang ini. IN4148. Dan yang saya alami tadi adalah dioda ini putus. Jadi dia tegangan tidak sampai ke IC chromanya. Paham ya teman-teman ya? Tadi pengukuran tanpa gambar. Jadi usahakan pengukuran ABL itu jangan dikasih gambar. Kita coba ukur tegangan ABL dikasih gambar. Oke, perhatikan multinya. Saya akan coba ukur pada pin FBT. ...8,4, 8,6, 8,3. Jadi dia akan naik turun mengikuti irama kontras yang tampil pada layar. Ya, jadi ketika teman-teman mengukur ABL itu usahakan tanpa gambar atau tanpa sinyal. Istilahnya itu blue back atau kepure semut ya. Intinya tanpa antena. Nah, ketika dikasih gambar dia akan tegangan naik turun mengikuti irama kontras yang dihasilkan oleh gambar. Semakin kontras maka tegangan semakin tinggi ya. Kelihatan? Kemudian pada dioda yang tadi 3,3 volt kita ukur. Nah, di sini tetap perubahannya tidak terlalu cepat seperti pada pin FBT. Tetap di 3,5 ya, paling tinggi 3,5. Tetapi pada pin FBT itu 8 sampai 9 volt, nah, bahkan turun sampai 7 ya. Itu semakin gelap maka semakin turun. Bentar, atau mungkin sebaliknya teman ya. Atau mungkin sebaliknya, jadi semakin terang tegangan semakin turun atau gimana. Coba teman-teman perhatikan sendiri aja. Oke, jadi seperti itu saja. Kalau untuk skemanya mungkin teman-teman bisa cari di Google ya, skema TV LG Slim ukuran 21 inch. Mungkin rata-rata tegangan ABL itu sama, karena sebelumnya saya sudah jelaskan pada video yang ini. Nah, itu sudah saya jelaskan di situ. Namun di situ saya menjelaskan tentang LG 29 in. Kalau yang sekarang kan LG 21 in dengan kerusakan
gambar tidak kontras, OSD normal. Oke. Mungkin sampai di sini teman-teman bisa memahami. Jika masih ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe-nya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.